Saudara, ini adalah minggu kedua dari seri kita Filipi, yaitu Living Worthy of the Gospel atau hidup berpadanan dengan Injil. Nah, mungkin saudara ada yang bertanya-tanya ya, dan ini juga menjawab mungkin yang minggu lalu nggak datang. Ada yang nggak datang minggu lalu, boleh lambaikan tangan. Alright. Saya mau jelaskan sedikit. Kalau kita dengar hidup yang benar, hidup yang berpadanan dengan Injil, ada beberapa orang yang mungkin akan berpikir kalau ini terdengar sangat legalis. Ya saudara, legalis itu apa sih? Legalis itu kekristenan. Legalisme adalah kekristenan yang berfokus pada perbuatan diri sendiri untuk memperoleh perkenanan, memperoleh kasih, dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Itu legalisme, ya. Tapi saya akan buka khotbah hari ini dengan memberi sebuah gambaran bagi saudara. Ini belum masuk khotbahnya ya. Memberi sebuah gambaran bagaimana sebenarnya hidup yang berpadanan dengan Injil dan mengapa itu bukan sebuah tindakan yang legalis. Oke, gambarnya bisa dikeluarkan saudara ya. Oke. Saudara tahu ini apa saudara yang di belakang? Ini adalah apa? Ulos. Ini adalah selendang khas dari suku Batak. Saya akan pakai, walaupun saya mungkin lebih cocok pakai belangkon saudara, karena saya bisanya bahasa Jawa, tapi saya akan coba pakai. Bentar di sini ya. Benar, oke. Alright. Nah, saya mau panggil Kenny sekarang. Sini Ken. Bayangkan ya, saya kasih suasana pesta adat Batak. Ramai semuanya memakai pakaian adat. Saudara lalu bertemu, bayangkan saudara belum kenal saya, belum kenal Kenny. Jangan lihat mukanya, karena mukanya pasti tidak Batak sekali. Pura-puranya saudara ketemu, dua orang ini yang saudara nggak kenal. Yang orang Batak yang mana saudara? Saya atau Kenny? Yang pakai ulos. Kenapa? Karena ulos ini menunjukkan bahwa saya adalah orang, pemakainya adalah orang Batak. Tetapi kalau ulos ini saya pakaikan ke Kenny, apakah serta-merta dia menjadi orang Batak? Tidak. Orang menjadi orang Batak bukan karena pakai ulos. Ulos ini hanya menunjukkan bahwa dia orang Batak. Orang menjadi orang Batak karena dia lahir dari keturunan Batak. Atau bisa juga dikasih marga. Ya, bisa loh dikasih upacara, dikasih marga untuk menjadi orang Batak. Jadi akan sangat bodoh kalau Kenny ini pakai ulos, pergi keluar muter-muter dan berkata saya ini orang Batak. Hanya karena dia memakai ulos. Karena memakai ulosnya tidak menjadikan dia orang Batak. Terima kasih Kenny. Ulosnya mau dipakai terus boleh? Nggak usah, oke. Nah kira-kira seperti ulos tadi penggambarannya saudara. Ketika kita berbuat benar, ketika kita hidup berpadanan dengan Injil, di situ orang akan melihat bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah menerima kasih karunia dan sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Tetapi bukan perbuatan baiknya yang membuat kita selamat dan menjadi warga negara kerajaan surga. Seperti tadi, dengan memakai ulos orang akan mengetahui orang Batak. Tetapi memakai ulos tidak serta-merta menjadikan orang yang bukan Batak menjadi Batak. Perbuatan baik hanya menunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih karunia dan menjadi warga negara kerajaan surga di dalam Kristus Yesus. Bukan yang membuat kita menjadi selamat. Bukan yang membuat kita menjadi warga negara kerajaan surga. Buat saudara yang mungkin berpikir bahwa seri ini akan terdengar legalis, saya mau buka dengan kalimat ini. Perbuatan baik bukanlah sebuah tindakan legalis jika dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa kebenaran saudara hanya ada di dalam Kristus dan bukan karena perbuatan saudara. Dan perhatikan, perbuatan baik menjadi sebuah tindakan legalis jika Anda berpikir bahwa perbuatan tersebut bisa membuat Tuhan mengasihi, menerima, membenarkan, dan menyelamatkan Anda. Ada bedanya ya. Kalau saudara berbuat baik, tapi sadar bahwa perbuatan baik saudara bukan hal yang menyelamatkan saudara, itu bukan tindakan legalis. Tetapi kalau saudara melihat, berpikir bahwa perbuatan baik saudara bisa membuat Allah makin mengasihi saudara, makin berkenan, makin menerima saudara, disitulah saudara menjadi seorang legalis. Dan inilah dasar dari khotbah berseri kita saudara. Ketika dikatakan kita harus hidup seperti selayaknya warga negara kerajaan surga, itu bukan supaya kita menjadi warga negara kerajaan surga, tetapi karena kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga di dalam Kristus Yesus. Dan inilah Injil. Amin saudara. Mari kita sama-sama mulai dari
mindset yang seperti bahwa kita hidup berpadanan dengan Injil bukan supaya kita layak menerima Injil, tapi karena kita sudah menerima Injil. Dan kita baru masuk khotbah hari ini, saudara. Judulnya adalah What Matters Most to You, atau apa yang penting bagi saudara. Apa sih yang penting buat kita? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu penting bagi kita? Kita bisa tahu apa yang penting bagi kita dengan melihat reaksi kita terhadap satu hal. Contohnya nih, saudara punya motor baru, kira-kira baru sampai ke rumah saudara seminggu yang lalu. Lalu saudara suatu hari pergi keluar, entah kemana ya, saudara pakai motor tersebut. Lalu karena satu hal saudara mengalami kecelakaan tunggal, saudara jatuh, dan motor tersebut ringsek lumayan parah. Dada, di waktu yang bersamaan ketika saudara jatuh, ada mobil yang lewat dengan kencang, dan bannya itu ada 20 cm dari kepala saudara. Hampir kena. Nah, ada dua hal di sini yang bisa menunjukkan apa yang penting bagi saudara. Yang pertama, apakah saudara sedih, marah? Tuhan, motor saya baru nih, cicilan aja belum mulai, udah ringsek. Atau yang kedua, saudara bersyukur, berbahagia karena saudara masih diberi kehidupan dan lolos dari mobil yang kencang tadi. Kalau saudara marah dan sedih karena motor saudara, maka yang penting buat saudara adalah motornya. Kalau saudara bersyukur, sebaliknya, berterima kasih karena saudara lolos dari maut dari mobil tersebut, maka yang penting bagi saudara adalah hidup saudara. Pertanyaannya adalah apa yang penting bagi hidup kita di dalam hidup yang berpadanan dengan Injil. Mari kita baca teks kita hari ini dari Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama. Saudara baca yang ada highlightnya, yang ganjil, saya akan bacakan yang genap. Kita baca bergantian dengan sungguh-sungguh. Filipi 1 ayat 12 sampai 18. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Seluruh istana dan semua orang lain kejarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Sedikit breakdown saudara ya. Supaya saudara mengerti latar belakang dari surat Filipi. Jadi Paulus ini ada di dalam penjara, saudara. Tentu sebuah hal yang buruk bagi dia. Keadaan yang tidak mengenakan bagi dia. Tetapi di dalam keadaan yang tidak mengenakan itu Allah bekerja di dalam. Karena lewat pemenjaraan Paulus ada kemajuan Injil. Kenapa saudara? Karena ketika Paulus di penjara, ya, ini banyak spekulasi, bukan spekulasi ya, banyak tafsiran. Tapi banyak juga yang berkata ini Paulus sedang menunggu keputusan terakhir di Roma, sehingga dia ada di dalam istana. Ya, seluruh istana, seluruh pengawal istana mengetahui bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Nah, karena seluruh istana, seluruh pengawal, seluruh tentara ini mengetahui bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus, hal itu membuat mereka juga mendengar tentang Yesus Kristus, mendengar tentang kabar baik. Dan hal itu menjadi sebuah chain reaction yang luar biasa. Karena mendengar hal itu, orang-orang di luar, pengikut Kristus yang di luar, makin berani dalam memberitakan Kristus. Jadi di dalam hal yang tidak mengenakan itu, lewatnya Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memajukan pengabaran Injil. Namun ada dua kelompok yang memberitakan Kristus. Yang pertama, kelompok yang memberitakan dengan maksud baik. Mereka tahu bahwa Paulus di dalam penjara karena Injil, karena Kristus. Dan karena kasih mereka kepada Paulus, mereka mendukung pelayanan Paulus dengan cara ikut memberitakan
Injil. Maksudnya baik untuk semakin memajukan pemberitaan Injil, untuk semakin memberitakan Kristus, karena mereka tahu Paulus di dalam penjara ini karena Kristus. Mereka mendukung pelayanan Paulus. Namun ada kelompok yang kedua, yang memberitakan dengan maksud yang tidak baik. Paulus memberi detail sedikit, yaitu karena dengki dan perselisihan. Mereka nggak ikhlas. Mereka ingin memperberat beban Paulus di dalam penjara. Ada rasa iri terhadap Paulus. Mereka ini, kelompok yang kedua ini melakukan pemberitaan Injil untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Kenapa? Karena ada rasa dengki kepada Paulus. Mereka mau menunjukkan kepada Paulus, ini loh seharusnya pelayan Tuhan yang benar seperti ini. Pengikutnya banyak dan berada di dalam kebebasan. Kalau lu dalam penjara, emang bener lu pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Emang bener lu Rasul Yesus Kristus, Rasul yang dipilih sendiri oleh Yesus Kristus. Emang benar lu memberitakan Injil. Buktinya lu di penjara. Mereka ingin menunjukkan bahwa pengikut kami lebih banyak dari pengikut Paulus. Makanya mereka giat memberitakan Injil supaya dapat banyak pengikut. Supaya Paulus merasa tertekan. Gitu. Tujuannya supaya Paulus merasa tertekan. Supaya Paulus berpikir, oh jangan-jangan benar nih aku pelayan Tuhan yang gak benar. Jangan-jangan benar aku di penjara karena hidupku gak benar. Mereka bertujuan menambahi beban, menambahi keadaan yang buruk kepada Paulus yang sudah keadaannya buruk di dalam penjara. Udah tempatnya nggak mengenakan, pasti di penjara. Udah gitu ada orang-orang yang pengen membuat dia semakin tertekan. Bayangkan saudara kalau lagi dalam situasi yang buruk, kita balik ke motor tadi ya, saudara jatuh, terus ada orang-orang yang datang bukan nolong, malah yang lain saudara, kamu sih nyetirnya nggak benar, kamu sih ngebut, kamu sih nggak hati-hati. Gimana rasanya? Sudah jatuh tertimpa tangga. Bayangkan perasaan Paulus di dalam penjara. Dengan dikelilingi orang-orang yang membuat ia makin terbeban. Apa yang dia rasakan? Sedih, kecewa, marah, dan semua, you name it, perasaan-perasaan yang wajar yang harusnya ia rasakan karena sangat tertekan. Tapi yang luar biasa apa yang Paulus katakan di ayat 18. Ia melihat ada pemberita Injil yang motivasinya salah. Ia berkata, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, apa saudara? Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersuka cita. Ini respon Paulus, saudara. Dia bersuka cita. Dan seperti apa yang saya bilang di awal tadi, respon itu menunjukkan apa yang penting bagi kita. Dan respon Paulus di ayat 18 ini menunjukkan bahwa apa yang penting bagi Paulus adalah kemajuan Injil. Apa yang penting bagi Paulus adalah Kristus diberitakan. The New International Version atau NIV menerjemahkannya dengan sangat bagus. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice. Bahasa Indonesianya ya buat saudara ya. Tetapi apakah itu penting? Yang penting adalah bahwa dalam segala hal, baik dengan motif yang salah atau benar, Kristus diberitakan. Dan karena itu, aku bersukacita. Paulus tahu mana yang penting baginya. Dia menundukkan perasaan. Dia menundukkan diri. Dia mengikut santi. Dia berkata perasaan itu tidak penting. Yang penting Kristus diberitakan dan menghasilkan kemajuan Injil. Yang penting pekerjaan Allah dinyatakan meskipun aku harus mengalami situasi yang tidak mengenak. Meskipun perasaan kecampur aduk. Meskipun orang-orang di luar sana berusaha menambahi beban itu di dalam penjara. Tapi itu tidak penting. Karena yang penting Kristus diberitakan. Dan pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara, sedikit catatan dan disclaimer. Paulus tidak membenarkan motivasi yang salah.
Perhatikan, Paulus tidak membenarkan motivasi yang salah. Paulus tidak berbicara tentang yang benar dan yang salah. Karena itu konteks penting, saudara. Ia berbicara saat itu konteksnya adalah apa yang penting bagi dirinya. Karena Paulus tidak pernah toleransi sama eroran. Setiap ada yang salah, dia dengan keras berkata dalam surat-suratnya, "Aku heran kepada kamu yang lekas berbalik dari Injil yang sejati." Kalau ada Injil yang salah, dia berkata ini Injil yang lain. Kalau ada Kristus yang lain, dia berkata ini Kristus yang lain. Dia menegur dengan sangat keras tiap ada kesalahan. Jadi hari ini, di teks kita ini, konteksnya bukan Paulus berbicara tentang benar dan salah, tapi apa yang penting bagi dirinya. Konteksnya adalah respon terhadap suatu hal yang menunjukkan sesuatu hal itu penting, Pak. Dan ini bisa menjadi jawaban bagi kita. Seringkali kita kan suka berasumsi dan bertanya-tanya ketika ada orang baru yang melayani Tuhan. Ada orang yang mau melayani Tuhan, mau masuk ke dalam pelayanan, kita berpikir, memang ini orang motivasinya apa sih? Jangan-jangan motivasinya untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Jangan-jangan motivasinya menyenangkan orang. Jangan-jangan motivasinya mencari popularitas. Yang pertama, saudara, kita nggak pernah bisa lihat apa motivasi orang. Kita nggak bisa lihat apa isi hati orang. Cuma Tuhan yang bisa, cuma Tuhan yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teks hari ini kita mengerti bahwa jika yang penting bagi kita adalah Kristus diberitakan, jika yang penting bagi kita adalah pekerjaan Tuhan dinyatakan, kita akan bersuka cita atas pekerjaan tersebut, pelayanan tersebut, apapun motivasi. Tapi sekali lagi, ini tidak lalu membuat kita membenarkan jika ada orang yang melayani Tuhan kalau kita tahu motivasinya sama. Nah, saudara, kita sering diperhadapkan dengan hal yang sebenarnya mungkin nggak mengenakan bagi kita, seperti Paulus. Membuat perasaan kita campur aduk, membuat kita mungkin kalau buah lapu ini rasanya buah akan terjepit. Kita tahu situasi ini tidak mengenakan, tetapi lewat hal tersebut kita bisa memberitakan Kristus. Kita bisa memuliakan Allah. Pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Contohnya, ketika kita bisa menyatakan kebenaran atau menegur sesama kita dengan kasih. Kita menegur seseorang yang melakukan dosa. Di satu sisi, hal itu bisa menyatakan pekerjaan Tuhan dan bagaimana kasih Tuhan bekerja di dalam komunitas. Dengan menyatakan kebenaran, menegur, menasihati, kita juga memuliakan Allah yang pribadinya adalah sang kebenaran. Tetapi sering kita berpikir, nanti gua dibilang bawel, nanti gua dibilang so suci, so bener, nanti kita dibilang ini itu, rugi di gua. Ya udahlah, biarin aja dia melakukan apa yang dia suka. Yang kita lihat sebagai sesuatu yang penting adalah perasaan kita, bukan pekerjaan Tuhan. Kita juga sering berpikir kalau ntar orang ini ditegur nggak bertobat, ngeyel, nanti gua balik. Tensi. Kita lebih takut malu. Padahal dalam ketidakbertobatan seseorang sebenarnya kita juga bisa melihat pekerjaan Tuhan loh. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan atas kesabarannya kepada kita yang juga suka ngeyel dan juga berdosanya. Ini juga bisa lewat orang yang tidak bertobat, kita juga bisa melihat dan mengingat betapa dosa itu serius dan Tuhan mau sebenarnya kita bertobat dari dosa kita. Atau hal ini juga bisa mengingatkan kepada komunitas kita bagaimana seharusnya sesama tubuh Kristus saling mendukung di dalam iman. Tapi apa yang kita pikirkan? Perasaan kita. Nanti kalau nggak dili, domal. Nanti gua dibilang cerewet. Nanti gua dibilang bawel dan lain sebagainya. Lebih penting perasaan kita daripada pekerjaan Tuhan. Tidak. Contoh lain, saudara ya. Ketika kita ditempatkan di dalam posisi harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Ini sangat relate. Saya pilih contoh yang relate bagi kita semua. Karena kita semua pernah disakiti. Kita tahu itu nggak mudah, saudara.
Karena ketika kita mengampuni, kita menerima rasa sakit. Kalau mengampuni, kita sepertinya kalah. Benar atau benar, saudara? Dengan puji Tuhan, semua mau mengabdi dengan rendah hati. Dengan mengampuni, kita kayaknya menundukkan perasaan kita, kepentingan kita. Tapi di sisi lain kita tahu ketika kita mengampuni, Injil diberitakan loh, Kristus diberitakan loh, pekerjaan Tuhan dinyatakan loh. Kalau kita mengampuni, orang bisa mendengar kabar baik bahwa inilah Injil, Tuhan mengampuni kita yang seharusnya layak dihukum lewat pengorbanan Kristus. Tetapi kita lebih memikirkan perasaan kita dibanding pekerjaan Tuhan di zakat. Pertanyaannya bagi kita, mana yang lebih penting? Pekerjaan kita, pekerjaan Allah, atau perasaan kita? Mana yang lebih membawa sukacita kepada kita? Perasaan kita atau Kristus diberitakan? Mana yang lebih berharga bagi kita? Perasaan kita atau Injil mengalami kemajuan melalui apa yang kita alami? Kalau yang terpenting bagi kita adalah Kristus diberitakan dan pekerjaan Allah dinyatakan, saya yakin kita dengan sukacita melakukan apa yang memuliakan Allah. Menegur dengan kasih. Meskipun itu membuat kita berada dalam posisi yang gak enak. Mengampuni. Meskipun itu berat bagi kita. Mengasihi. Meskipun gak semua orang layak untuk kita kasih. Melayani. Meskipun kita tidak mendapatkan timbal balik. Walaupun itu semua harus kita lakukan dengan menundukkan perasaan kita. Kita mau melakukan karena kita tahu yang penting bagi kita adalah pekerjaan Tuhan. Iya, Kak. Susah, saudara ya. Si sabar. Tetapi bukankah hal ini yang Kristus juga lakukan bagi kita? Kalau Kristus tidak menundukkan perasaannya sebagai manusia kepada kehendak Bapa, untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan Allah, mari coba bayangkan apa jadinya hidup kita. Karena Yesus Kristus menundukkan perasaannya sebagai manusia kepada kehendak Allah. Karena yang terpenting baginya adalah pekerjaan penebusan Allah diselesaikan melalui pengorbanan. Dan inilah hidup yang berpadanan dengan ini. Inilah hidup yang worthy of the gospel. Inilah hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Ketika kita juga menundukkan perasaan kita, kepentingan kita, demi kepentingan pekerjaan Tuhan melalui hidup kita. Meskipun rasanya nggak enak, meskipun rasanya tertekan, meskipun membuat kita dalam situasi yang lebih berat lagi, tetapi kita melakukannya karena Kristus sudah melakukannya terlebih dulu bagi setiap kita. Ada yang bisik-bisik di depan, susah ya. Saya juga mau minum dulu karena susah. Tapi kalau kita tahu, saudara, bagaimana Injil Yesus Kristus yang mau menundukkan perasaannya sebagai manusia, tetap melakukan yang terpenting, yaitu pekerjaan penebusan Allah melalui pengorbanannya bagi kita. Kita bisa melakukan di dalam anugerah, di dalam anugerah. Dan inilah titik yang berpadanan dengan dan ini poin terakhir dari sermon khotbah hari ini. Kita kembali ke Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan buat saudara ulang. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saya tahu ini yang ada dalam pikiran kita hari ini. Kalau saya menundukkan perasaan saya, apa baiknya dari saya?
Kenapa saya harus menundukkan perasaan saya? Kenapa saya harus berada dalam posisi yang tidak mengenakan? Mengapa saya harus hidup berpadanan dengan Injil di poin yang ini? Poin yang lain boleh deh, yang ini saya singkirin boleh nggak? Saya tahu banyak dari kita yang berpikir seperti itu. Namun kita perlu percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun dalam melakukan hal yang penting, seperti Gus tadi, kita jadi berada dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan. Tetapi hal itu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dan menyatakan kemuliaannya. Meski kebaikan yang dikerjakan Allah tidak selalu baik dari sudut pandang kita. Seperti apa yang dialami Paulus ya. Memang ada orang yang berpikir bahwa di penjara itu baik. Memang ada orang berpikir bahwa perasaannya dicampur aduk di dalam penjara itu baik. Tidak ada. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita, maka kita berpikir pasti bahwa di penjara dan disakiti perasaannya bukanlah hal yang baik. Benar saudara ya? Tetapi di firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bahwa Paulus melihat apa yang dikerjakan Allah melalui hal buruk yang dia alami, melalui hal yang tidak menyenangkan yang dia alami adalah baik. Yang dia kerjakan, yang Allah kerjakan melalui hal buruk ini adalah baik. Karena lewat semuanya ini, Injil semakin luas diberitakan dan Allah semakin dimuliakan. Dan mengapa sih Paulus bisa berpikir bahwa ketika Allah dimuliakan, ketika Tuhan dimuliakan, itu berarti kebaikan bagi hidupnya? Karena saudara, tujuan akhir dalam kehidupan kita adalah memang untuk pemuliaan Allah. Dan itu berarti memuliakan Allah adalah baik bagi kita. Memuliakan Allah adalah kebaikan bagi kita. Saudara ingat, kita ini diciptakan untuk pemuliaan Allah. Tetapi karena dosa, kita tidak lagi memuliakan. Tujuan utama kita diciptakan untuk memuliakan. Ketika kita ditebus untuk pemuliaan. Kita kembali kepada tujuan awal kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Seringkali kita berpikir, kenapa sih kita harus memuliakan Allah? Apakah Allah itu pribadi yang narsis? Bro, memuliakan Allah adalah baik bagi kita. Karena memang itulah tujuan kita diciptakan. Kalau saya kasih contoh, saya pernah kasih contoh. HP ini kan diciptakan untuk berkomunikasi, bersosial media. Adalah baik HP ini kalau dipakai untuk berkomunikasi dan bukan jadi jalan penting. So karena kita diciptakan untuk kemuliaan Allah, adalah baik kita hidup untuk kemuliaan. Tujuan utama karya keselamatan adalah untuk memuliakan Allah, memuji kasih karunia. Penebusan melalui Yesus Kristus bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat karya penebusan yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Saudara, Allah memakai kejatuhan manusia dalam dosa yang sepertinya buruk dari sudut pandang kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita pernah gak waktu kecil sempat berpikir, seandainya Adam gak jatuh dalam dosa? Atau pernah gak kita berpikir, nanti kalau ketemu, gua omel-omelin Adam dan Hawa? Karena kita anggap kejatuhan dosa manusia adalah sesuatu yang buruk. Tetapi Allah memakai kejatuhan manusia dalam dosa untuk menyatakan kemuliaannya melalui rencana penebusan Yesus Kristus. Dan Allah memakai penderitaan, kematian Kristus yang begitu tragis, yang begitu mengerikan, yang begitu buruk di sudut pandang kita, di sudut pandang dunia. Allah memakai semuanya itu untuk menebus kita bagi kemuliaan. Bukankah ini adalah bukti terbesar bahwa keadaan yang buruk dan tidak mengenakan bisa Allah pakai untuk menyatakan kemuliaannya dan mendatangkan kebaikan bagi kita? Kalau kita sedang dalam posisi yang tidak mengenakan, tapi kita tahu itu bisa memuliakan Allah, kita bisa melihat
bahwa semuanya baik. Kita bisa melihat bahwa Allah di dalamnya mengerjakan hal yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena ketika kita memuliakan Allah, itulah kebaikan bagi kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi, His glory is my glory. His glory is my. Saya akan tutup dengan satu kalimat ini. Kita diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Maka adalah kebaikan bagi kita untuk hidup bagi kemuliaan. Saya ulang saudara ya, kita diselamatkan untuk kemuliaan Allah. Maka adalah kebaikan bagi kita untuk hidup bagi kemuliaan. Baik, kita berdiri bersama-sama. Saudara, jika Kristus diberitakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dan Tuhan dimuliakan, meskipun sepertinya situasi tidak baik bagi kita. Namun seperti Paulus, kita bisa berkata tentang hal itu, aku bersukacita. Tentang hal itu, aku bersukacita. Mari tundukkan kepala.